Setelah kita dari makam Bung Karno tadi berziarah ke makam, kemudian jalan-jalan keluar melewati pasar, saatnya kita akan menuju ke wisata Gunung Kelut. Nah, jadi mumpung sekarang di Blitar, sekalian mampir ke Gunung Kelut. Nanti kita jalan-jalan melihat kawah dan kita akan mengibarkan bendera di atas sana, nanti mengambil foto. Dan juga jangan lupa, biasanya kalau di area Gunung Kelut itu nanti akan ada satu oleh-oleh yang khas sekali, yakni buah nanas. Bukan nanas muda loh ya, tapi nanas yang sudah matang. Oke, kita keluar dari parkiran. Nah, kita melewati area permakaman tadi, pinggir makam tadi. Kita naik motor bareng-bareng, sareng-sareng, sama-sama touring bareng. Untuk perjalanan kita kali ini nanti menuju Gunung Kelut itu kita lewat Kecamatan Ngancar ya, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Jadi kita keluar dulu, ini menuju mana ya arahnya, saya juga enggak begitu tahu, enggak begitu paham. Kayaknya ini menuju ke barat ya, ke barat terus lurus. Nah, karena saya itu enggak hafal jalan, akhirnya saya di belakang sambil ngerekam gini, biar santai dan sekalian bisa mendapatkan view yang lumayan bagus ya. Ini mungkin kalau di depan saya harus uber-uberan dengan yang lainnya, takut nanti kalau ngerem-ngerem dadak di belakangnya nabrak. Oke, kita sudah keluar dari kota Blitar ini ya, udah bener ya. Nah, ini ada kaburannya tadi. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Tadi kita melewati jalan yang agak susah ya, saya tidak berani merekam. Terus kita ketemu jalan yang halus, nah baru saya berani merekam. Ini nanti cukup lurus saja katanya teman-teman, lurus. Nah, nanti kita akan bertemu pertigaan itu nanti akan ada tempat oleh-oleh beli nanas. Oke, terus ikuti perjalanan saya yuk. Oke, awas ada tikungan di depan, bahaya ini. Itu kenapa itu kok ke pinggir itu? Wah, berbahaya sekali. Ngantuk kayaknya itu, capean mungkin dari Blitar tadi ziarah, kemudian kita langsung menuju ke area Gunung Kelut ini nanti. Ini jalannya teman-teman agak cepat ya, karena memang waktunya sudah siang, supaya nanti ketika kita sampai di Gunung Kelut itu pas waktunya sore hari. Oke, ini aku disuruh duluan sama temanku yang tadi, karena mereka lah yang tahu jalannya. Jadi nanti kalau seumpama ada yang ketinggalan, biar aman. Nah, ini teman-teman, di sebelah pinggir kanan ini sudah nampak ya kebun-kebun nanasnya. Jadi orang-orang daerah sini itu komoditinya adalah petani atau pekebun nanas, nanam nanas. Nah, makanya di daerah ini nanti di Kelut itu oleh-olehnya ya buah nanas itu. Ini jalannya teman-teman agak ngebut ya, karena areanya sudah masuk di hutan-hutan dan agak sepi jalannya, jadi kita bisa leluasa ngegas motornya ya, meskipun udah kencang-kencang banget ya. Yang penting dikira-kira, tetap hati-hati. Nah, kemungkinan nanti sampai Kelut itu jam berapa ya, 1:30 kayaknya nanti. Terus, nah ini dia, kita sudah sampai di pertigaan oleh-oleh. Nah, sebelah kiri itu nanti ada toko-toko oleh-oleh nanas. Nah, nanti kalau kita mau pulang yang ke kiri itu tadi. Nah, karena kita mau ke Kelut, nah kita lurus. Nah, ini nanti kalau mau lurus terus sudah sampai di pos tiketnya. Pos tiketnya Gunung Kelut bagian Kecamatan Ngancar. Oke, kita ikuti terus yuk perjalanan ini. Jangan di skip dulu videonya, biar tahu kalau nanti mau ke Kelut. Nah, ini salah satu jalannya lewat sini. Oke, kita kali ini berhenti sejenak ya di pos tiket masuknya Gunung Kelut untuk melaksanakan sholat zuhur dan juga ngopi-ngopi dulu, cari makan supaya nanti ketika di atas
tenaganya pulih lagi dan kita bisa jalan-jalan ke area kelut. Kita bisa menyusuri pojok-pojoknya kelut untuk berfoto swaria. Oke, tetap lanjut perjalanan ini. Nah ini guys, ternyata sampai jalan sini salah satu dari motor kami ada yang putus rantainya ya, dan kuncinya rantai itu hilang. Akhirnya ya kita nggak bisa nyambung sendiri, dan aku nemenin temanku yang putus rantai tadi ke bawah sebelum pos tiket. Nah ternyata di situ dikasih tahu ada bengkel yang bisa. Nah dan akhirnya langsung kita ke bengkel dan dibelikan pengunci rantainya. Nah ini prosesnya ya guys. Abangnya ini ramah, santai, tenang, sudah biasa yang ngadepi wisatawan kayaknya. Oke, sudah selesai, waktunya kita go lagi. Kita naik dari yang bawah tadi di Gapura masuk Manggarai. Jangan lupa kita sampai dulu karena kita prosesnya tiketnya tadi sudah saya beli bahasa Oke, kita gas karena ini cuma berdua, kita jalannya agak kenceng ya. Oke, nah. Oke, kita sampai sini, kita gas terus. Nah itu teman saya karena motornya motor lagi ya, dia kenceng, sedangkan saya pakai motor matic, ini harus pelan-pelan dan bersabar. Nah di depan itu tadi ya, di depan ini ya, tadi kita rantainya putus itu. Nah, pas di bagian sini, ini semua berhenti dan kembali. Nah ini ternyata sampai sini ada penebangan pohon ya guys, jadi kita antri sejenak dulu menunggu penebangannya dipinggirkan kayunya, ya nanti lewatnya juga mudah. Oke, kita sudah dipersilakan untuk naik. Nah ini dia, pohon-pohonnya ditebang biar tidak membahayakan bagi para pengendara yang lewat sini, bagi para pengunjung wisatawan, biar tetap safety. Oke, kita gas lagi yuk, naik ke Gunung Kelut.
Oke, kita jalannya agak kenceng ini ya, karena nguber yang di atas nanti kasihan. Awas tikungan, ini agak tajam ya. Hei, hati-hati juga kalau ndak biasa lewat jalan tanjakan, lewat jalan gunung harus hati-hati. Ini kita ke jalan lurus. Oke, ini ada apa ini? Kayaknya tempat wisata, cuma kok sepi ya. Oke, kita gas lagi, naik terus. Ternyata jalan dari pos tiket itu, pos karcis itu menuju ke parkiran yang atas itu lumayan ya. Jadi kalian tetap safety, tetap siapkan stamina kalian kalau mau naik gunung. Wisata kemanapun harus dipersiapkan fisiknya, mentalnya, dan jangan lupa yang paling penting adalah anggarannya. Nah, karena nanti kita pasti butuh makan, butuh ngopi, butuh minum, butuh beli oleh-oleh buat orang-orang tercinta di rumah. Kan biasanya kalau kita pergi kemana aja itu yang ditunggu adalah oleh-olehnya, bukan orangnya. Ya enggak juga ya, orangnya juga ditungguin dan juga yang bawa oleh-oleh. Nah, ini kayaknya juga tempat wisata, ini buat foto-foto bagus ini. Kalau parkir di situ, berhenti di situ, dipakai swafoto, cocok juga itu. Kita ternyata masih naik lagi ya untuk menuju ke pos parkir, karena nanti kita akan naik ojek untuk ke atasnya. Nah, ini kita sampai di warung-warung ya. Sebentar lagi kita nanti sampai di parkiran mobil. Jadi ada parkiran mobil, ada parkiran motor. Nah, nanti kalau yang mobil itu lebih bawah ya. Nah, nanti naik sedikit baru dapat ojek motor. Oke, kita gas terus, lebih kenceng lagi, tapi tetap hati-hati. Oke, ini dia ya, parkiran mobilnya ada di sini. Jadi kalau kalian mau istirahat, ngopi-ngopi, di sini banyak warung-warungnya. Nanti kalian bisa parkir tempat beli oleh-oleh nanas juga. Oke, nih. Berarti oleh 14. View-nya juga bagus dari sini. Udah agak dingin ya. Nah, ini kita menghubungi teman ternyata tidak aktif ya. Kok 2000? Tapi karena itu katanya parkiran motor di sini, motor maksimal sampai di sini. Nah, dan ternyata kita lihat itu Ya. di atas kok ada motor ya. Udah kita memutuskan naik aja karena tidak ada palangan di sini. Berarti itu ada jalan kaki. Oke, kita gas lagi. Oke, ini dia orang-orang yang naik mobil kemudian puncaknya jalan kaki. Salah satu cara menyehatkan diri kayak olahraga. Biasanya mereka jarang sekali olahraga, jarang sekali jalan kaki, sedangkan kalau jalan kaki seperti ini memilih olahraga. Sebenarnya saya itu juga ingin seperti itu, cuma nanti kasihan nungguin gimana kalau pulang kan lama view gunungnya sudah nampak guys, sekali nampak kayak apa bukan gitu ya. Kita sudah kelihatan sampai atas ini. Nah, sampai atas ini ternyata jalannya masih enak ya, aspalan yang masih lumayan, masih enak banget kayak motoran. Ojek yang harganya per orang itu 30.000. Parkirnya di sini dari 30.000 itu nanti dijagain. Tinggal kita naik ojek, ikut Pak Ojek,
digandeng Pak Ojek kita menuju ke Kawah Gunung Kelut. Nah nanti 30.000 itu sudah PP berangkat dan pulangnya. Oke kita gas naik ke Gunung Kelut. Ini saya digandeng Pak Ojek ya, jadi nanti agak kenceng jalannya biasanya Pak Ojek ini, karena memang sudah terbiasa, sudah jalannya setiap hari, jadi sudah tinggen bahasanya, sudah menguasai arena pertempuran. Oke ini sebenarnya kenceng ini ya. Nah itu ada orang-orang yang jalan kaki. Kita naik terus. Wah ini kalau orang biasa naik motor ke sini jarang-jarang ke jalan yang curam gini ya bahaya ya. Nanti bisa-bisa jatuh. Makanya diadakanlah ojek ini. Ada jasa ojek supaya mengantisipasi adanya kecelakaan. Oh itu puncaknya udah mulai kelihatan, indah sekali. Oke kita gas terus. Ini nanti mungkin perjalanannya ojek ini mungkin sekitar 10 menitan ya, dari pos tadi sampai nanti di arena Gunung Kelut. Nah itu jalannya kelihatan ya, bagus itu. Jalannya ini sudah cor ya, jadi bagi pejalan kaki sudah aman. Pakai sepatu, pakai sendal, atau kalian olahragawan mau lari-lari, los pokoknya di sini. Loh ini, itu puncaknya udah kelihatan tuh. Nah itu nanti puncak yang akan kita datangi. Nah itu jalannya menikung-menikung dengan pemandangan yang indah sekali. Ini kayak bukan di Indonesia ini pemandangannya ya, kayak wow bagus sekali gitu. Jarang-jarang saya ketemu pemandangan seperti ini, jalannya di bawah kemudian ada bukit-bukit yang indah sekali. Ini mungkin kalau pagi hari tambah indah ya, kelihatan hijaunya, kelihatan seminya, wah seger sekali ini kayaknya. Nah kita ini sampai ke Gunung Kelut ini sekitaran jam 2:30 ini kayaknya, 2:30 atau jam 3-an, karena tadi kita sampai 1:30 itu, 1:30 sampai jam 2-an itu kita istirahat ngopi-ngopi tadi dan sholat zuhur. Sekarang kayaknya ini sekitar jam 3-an. Ini viewnya bagus sekali ini, jalannya agak rata. Oke, tapi ini sudah habis ya cornya. Jadi untuk para pejalan kaki yang agak hati-hati supaya nanti tidak kesandung. Nah ini ada jalan tengah ini yang dicor. Oh itu kelihatan puncaknya, kelihatan ada bendera yang besar sekali dikibarkan. Mungkin ada yang upacara itu ya kemarin. Sekali ya, luas sekali. Nah itu yang kanan itu ada kabut-kabut asap, itu tempat pembuangan kawahnya ya, kawah panas. Jadi ada jalurnya untuk pembuangannya supaya tidak meluap. Nah ini yang paling menegangkan, kita akan melewati terowongan. Nah terowongan untuk masuk ke arena Gunung Kelut. Oke kita gaskan yuk. Wih seru ini guys. Kalau tidak ada senternya, tidak ada lampu motornya ya gelap di sini. Oke seru sekali ini, asik guys. Yuhu, lumayan panjang ya ini. Mungkin ada 50 meteran ya mungkin ini. Nanti coba dicek di Google berapa meter panjangnya terowongan ini. Saya juga belum nyari-nyari secara detailnya. Oke kita sampai di arena Gunung Kelut, waktunya kita foto-foto yuk. Puncak kenapa? Kok puncak kenapa? Atau aduk atau takut? Ya. Oh jawabannya kan enak jaurai, berarti enak rasa sama. Manik jalan, kayaknya motornya ragu. Foto mas bareng-bareng ada mas Ansor tenang-tenang. Yes. Motornya ragu motornya.
Oke, tadi dari kita naik ojek, sekarang kita cari view tempat foto yang menarik ya, yang estetis. Jalannya lumayan menanjak ini ya, bebatuan, jadi kalau kalian nggak biasa naik harus hati-hati. Balik udah mana toh? Oke, kita sampai di view yang cocok, yang estetik untuk foto guys. Oke guys, nah itu kemarin barusan dipakai upacara untuk pengibaran bendera merah putih di atas sana. Gimana rasanya bang? Sangat estetik. Nyawa menggam-gam. Aku sok lihat mana aku. Betul ya. Oke, kita telusuri lagi, kita survei lagi untuk yang daerah sini. Ini kayaknya view-nya bagus buat foto-foto lagi. Semakin naik biasanya view-nya semakin bagus dan bisa meliputi berbagai area yang difoto. Api iki nang kene iki. Nang kene api hei. Nah ini view dari kawah Gunung Kelut yang hijau seperti bajunya Pak Ansor. Nah, nih nampak kawah Gunung Kelut, tapi ya harus naik ya jalannya. Nah, itu kita harus naik sampai sana supaya nanti bisa mendapatkan view yang bagus buat foto-foto. Ini jalannya berpasir ya, jadi kalau kalian pakai sepatu ya harus hati-hati, atau pakai sandal malahan. Nah, kayak hike yang tinggi kalian harus hati-hati, sebaiknya pakai sepatu yang siset, yang sesuai dengan kakinya, yang ringan buat melangkah supaya nggak kepleset ya. Hoi. Oke, kita akan mendekati bendera merah putih yang kemarin dikibarkan oleh orang-orang yang upacara. Di atas sih kan ya. India view-nya. Seret. Nah, itu kawahnya. Kawah Gunung Kelut. Nah, di situ ada pembuangan. Nah, itu kelihatan asapnya, itu pembuangan dari air panasnya. Nah, itu tadi jalan kita berhenti, apa namanya, ojeknya ya, di situ tadi, di bawah situ kita naik sampai sini. Ayo balapan Melayu yuk. Ayo balapan Melayu. Palestina itu, abang putih hijau. Nah ini teman-teman naik ke atas buat foto bersama, nanti view-nya biar bagus.
Ya gua. Anak gue ya. Gua hero. Oke, kita menaiki lembah-lembah di Gunung Kelut. Kita coba cari view yang tertinggi untuk melihat kawah Gunung Kelut. Wih, iki apik iki. Nah, di sini cocok ini kayaknya. Wah, Tertinggi. ini ya kawahnya Gunung Kelut. Ini yang barusan meletus di beberapa tahun lalu. Yang terkenang itu di tahun 2014 ya. Nah, pasirnya sampai nyampe ke Tulungagung. Nah, bisa kita lihat ya, kawahnya itu biru banget, hijau kok biru. Betura biru itu. Aduh. Nah, untuk mendapatkan view yang bagus memang kita harus berkorban tenaga ya. Jadi kalian harus mempersiapkan fisik kalian untuk menaiki gunung. Kalau Gunung Kelut ini memang bukan gunung yang tergolong tinggi ya, tapi perlu mempersiapkan diri juga karena memang jalannya curam berpasir. Nah, maka persiapkan diri kalian matang-matang supaya kalian bisa mendapatkan view yang indah. Nah, ini kayaknya kita bisa melihat kawah ini begitu terang ya, tanpa adanya kabut. Mungkin kalau pagi atau siang ya, kalau panas gitu mungkin kabutnya bisa naik karena saat ini matahari juga tidak ada, mendung, nah, maka kabutnya juga tidak ada. Nah, tadi itu kita kalau mau sampai ke sini bisa jalan kaki atau nyewa ojek ya. Ojeknya itu per orangnya 30.000, sudah nyampe di paling bawah tadi. Nah, kemudian cuma tinggal naik sedikit aja. Mungkin kalau mau jalan kaki juga bisa. Cuma ya butuh tenaga ekstra, mungkin untuk durasi waktu yang ditempuh sekitar 1 jaman kurang lebih itu ya. Nah, inilah ekspedisi Gunung Kelut kali ini. Bagi kalian yang suka naik gunung, nah jangan lupa, apalagi kalau kalian orang-orang Jawa Timur, nah jangan sampai ini dilewatkan. Untuk gunung ini bisa didaki dari jalur Karangrejo ya, sebelah utara. Nah, tadi kami naik ke gunung ini tidak dengan mendaki tapi dengan motoran. Nah, kami lewat Ngancar. Nah, dari bawah, dari pos tadi kita masuk bayar 10.000 per motor, kemudian sampai tadi terakhir motor boleh naik. Nah, kemudian kami naik ojek, nyewa ojek sampai di mau naik ini. Nah, ojeknya per orang 30.000. Jadi siapkan dana kalian, anggaran kalian kalau mau naik ke Gunung Kelut. Kalau bensinnya kalau dari Ngancar tadi tidak terlalu banyak ya, karena saya berangkat dari Makam Bung Karno dan itu mungkin ditempuh sekitar 1 jaman, 1,5 jam karena kami bareng-bareng orang banyak, biasanya kan tunggu-tungguan. Kalau ada satu yang kena lampu merah, nah yang lain pastinya nungguin supaya bisa berangkat bareng-bareng. Kalau mungkin sendirian satu motor aja mungkin 1 jam sudah nyampe kalau dari Bung Karno. Untuk jalurnya ini Gunung Kelut ini bisa melalui Badas juga. Nah, nanti tinggal ke selatan aja dan lain sebagainya. Kalian bisa cek ya di Google juga, banyak kok untuk jalur pendakian Gunung Kelut ini. Gunungnya tidak terlalu tinggi untuk didaki. Kalau mau jalan kaki juga bisa, kalau mau naik motor juga bisa. Gunung Kelut ini tergolong gunung vulkanik atau gunung yang masih aktif ya. Terakhir yang saya ingat itu meletus yang lumayan ya, yang lumayan itu tahun 2014 waktu malam hari itu.
2014, dan daerah saya Tulungagung, Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo itu terkena dampaknya, terkena pasirnya. Ya lumayan sih. Meskipun terkena dampak, tapi pasirnya juga lumayan menjadi berkah bagi kami untuk misal bangun rumah atau memperbaiki jalan dan lain sebagainya. Banyak waktu itu pasirnya itu di genteng-genteng, di teras-teras itu banyak, tinggal ngeruk aja. Itu ya sekilas tentang Gunung Kelut. Oke, kita keliling-keliling lagi. Nah itu, kalau mau naik lagi. Itu mungkin kemarin ada yang upacara di sini ya untuk 17 Agustus ini. Makanya itu ada bendera yang masih baru dikibarkan kemarin, masih bersih kan. Biasanya itu mungkin anak-anak panjat tebing yang berani sampai naik segitu. Kalau kita cuma mendaki ya mendaki tanahnya aja. Kayak meh maghrib. Oke, kali ini kita sudah naik ke Gunung Kelut. Kita sudah menyusuri dari sudut per sudut. Nah, kemudian kita akan turun ke bawah cari kopi yang hangat. Yuk, ngopi bareng. Yuk, ngopi. Yuk, gas. Pelan-pelan, jalan berpasir. Oke, nanti kita cari kopi. Itu kayaknya ada warung ya di bagian pojok ini. Rohmah iki, Pak. Jabal Rohmah lek karo pasangane ngene iki. Madu kasih. Melaporkan dari kawah Gunung Kelut. Bahwasanya para pendaki telah lelah, ngos-ngosan ingin mencari kopi. Aku mau anu. Nah, di sini juga ada listriknya ya, tapi di sini pakai panel surya karena memang jauh dari sumber listrik. Sumber listrik PLN, nah makanya menggunakan panel surya untuk mengaktifkan sinyal radio. Gunanya apa? Nah, gunanya untuk HT, untuk koordinasi semisal pemantauan Gunung Kelut atau pemantauan para wisatawan jika ada sesuatu. Nih. Dan penjelajah. Ya sok melu aku ayo. Enggak gunung buta. Tak culike wis Pak Habib. Buta ngecamp. Bene, explore. Oke, AI Pak Syam. Ayo tak baturi. Ini jalannya berpasir semua ya, batu-batu, jadi harus hati-hati ketika lewat sini biar tidak terpeleset. Oke. Kita mencoba menyusuri jalan baru ya. Begot.
Yo, foto nang Kediri iki lho. Iki watu ora ditumpaki iku. Iya, resik sampean. Iki ora oleh diunggahi iki. Jalan. Oke, barusan kita turun ya. Kita tadi juga foto di situ. Tadi saya tampilkan untuk fotonya. Nah, jangan lupa ini juga ada foto, spot foto yang bagus ini. Nah, ada di tulisan Kediri. Nah, kalian bisa foto-foto di sini ya. Oke, tadi kita sampai naik itu. Sekarang kita sudah turun di sini. Nah, ini rata di sini. Setelah ini kita akan balik turun lagi buat ngopi-ngopi di bawah. Nganget nih tubuh kita. Nah, ini bersama bapak-bapak ojek. Tuh. Nah, tadi kita lewat terowongan yang gitu. Apa itu? Gua. Terowongan, Mang. Oh, anu nih iki. Kan terowongan itu motor. Oh, lalu lintasnya kono. Ini jalan tembusan. Oh iya iku. Ada kan liwat itu. Nah, itu adalah terowongan. Bila misalnya motor kan bisa liwat itu. Terowongan yang tadi kita lewati waktu masuk ya. Nah, jika ada motor yang macet mogok di situ, nah itu untuk antisipasi supaya keluarnya lebih mudah. Nah, di situ tempatnya. Oke. Oke, kita Ojeknya sampai jam pinten ini Mas? Kecil.
Harus dahulu kan langkah terus ya. Oh maksimal setengah 6. Oh ngoten. Lek sing ndaki ngoten lewatnya pundi, Mas? Oh nginggil wae. Tapi parkirnya tetap mriki. Depan itu kita sudah terlihat ya untuk parkiran kita tadi. Jadi setelah perjalanan kami ke siap turun ngopi. Mendadak jadi YouTuber semua. Aduh. Ya. Ngantuk di koran ngopi. Setelah kita tadi ngopi di atas, kemudian kita turun. Nah, tibalah di pertigaan yang awal tadi di tempat oleh-oleh. Nah, di sini kalian bisa milih nanas dengan harga dan ukuran sesuai keinginan kalian. Harganya juga terjangkau. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, 25.000, 30 juga ada, sampai dengan harga 40.000 yang super jumbo yang besar-besar. Nah, itu harga 10.000 atau 25.000 tadi itu bukan satu buah aja ya, tapi itu ada yang 3 biji, ada yang 5 biji gitu. Nah, nanti kalian kalau kesini tinggal pilih aja mana yang cocok, lihat dari ukuran atau jumlahnya. Nah, tinggal kalian pilih-pilih aja. Di sini juga bisa nawar. Nah, tadi itu ada yang harganya 40 kemudian bisa ditawar jadi 35, ada yang juga dari 30 kita tawar jadi 25.000 yang isinya ada 4 nanas yang lumayan besar ya. Lumayan di sini. Jadi kalian bisa berbelanja nanas untuk oleh-oleh di rumah ketika kalian berwisata ke Gunung Kelut, karena daerah Ngancar ini memang kebanyakan petaninya petani buah nanas ini. Di kanan kiri itu ada kebun nanas. Jadi kalian bisa lihat-lihat di sini, bisa foto-foto juga di pinggir kebun nanasnya itu yang luas banget, dan juga foto-foto di tempat pembelian nanas ini. Nah, itu ada satu ikat 10.000 itu yang kecil-kecil ya. Ini biasanya memang itu caranya penjual supaya terlihat murah, supaya laku. Nah, ini bang ini lagi nawar ini. Aku sendiri juga lagi masih nyari-nyari ini yang mana yang cocok. Nah, ini juga ini aku mau nyari di sini aja yang cocok sama teman-teman. Nah, itu ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warnanya hijau. Nah, ini Bang Rijal ini beli 3 harganya 40.000. Kalau aku coba ke sini harganya 30.000, tapi tadi udah ditawar temen satu ikatnya jadi cuma 25.000 aja yang isinya 4 buah. Sampai sini perjalanan kita, jangan lupa tetap ikuti channel Rudin Trip. Sifat ini pas 25 dan tawarnya 30.